Halo, kembali lagi dengan saya Erwin. Nah, di video kali ini saya akan membagikan video tentang beberapa jenis handphone yang memiliki RAM 6 GB dan penyimpanan 128 GB. Terbaik plus termurah di tahun ini, yaitu dengan harga 2 jutaan saja. Yang pastinya dengan RAM dan penyimpanan sebesar itu, kita bisa menjalankan multitasking dengan lancar dan bermain game sepuasnya. Penasaran bukan? Tapi seperti biasa sebelum masuk ke video intinya, boleh dong kalian subscribe dulu channel ini, serta jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya, biar kalian semua gak ketinggalan updatean terbaru di channel ini. Oke? Baiklah, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke videonya. Yang pertama, Infinix Note 7. Infinix resmi merilis ponsel terbarunya di Indonesia. Infinix Note 7 menyasar segmen entry level, khususnya konsumen dari kalangan anak muda. Soal spesifikasi, Infinix Note 7 mengusung layar Full HD Plus dengan luas 6,95 inci. Ponsel ini memiliki sebuah punch hole yang memuat kamera selfie 16 megapiksel. Sedangkan pada bagian belakang, ponsel ini membawa sebanyak 4 kamera yang dibungkus dalam sebuah wadah berbentuk bulta. Dari keempat kamera tersebut, Infinix Note 7 memiliki kamera utama 48 megapiksel wide angle. Ada pula sebuah LED flash yang mendampingi keempat kamera tersebut. Dapur pacu ponsel ini dipersenjatai oleh chipset MediaTek Helio G70 yang diklaim cocok untuk para pecinta mobile gaming. Chipset ini dipadankan dengan RAM 6 GB dan penyimpanan 128 GB. Infinix Note 7 dibekali dengan sistem Android 10 yang dipoles dengan antarmuka XOS 6.0. Smartphone ini dibanderol dengan harga 2,3 jutaan. Yang kedua, Oppo A31. Oppo resmi menjual Oppo A31 mulai 13 Februari kemarin di Indonesia. Smartphone ini mulai dijual dengan harga Rp2.599.000. Dengan harga tersebut, ponsel ini menawarkan beberapa keunggulan. Oppo A31 memiliki 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 12 megapiksel, kamera portrait 2 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Sedangkan kamera depannya dibekali lensa 8 megapiksel. Selain modul kamera, di bagian punggung juga terdapat pemindai sidik jari sebagai sistem keamanan. Seperti kebanyakan ponsel seri A Oppo, smartphone ini mengadopsi desain waterproof atau poni serupa tetesan air. Poni tersebut menempel di sisi atas layar 6,5 inci. Resolusi layarnya 1600 x 720 HD+, dengan aspek rasio 20:9. Oppo A31 mengandalkan chipset MediaTek Helio P35 dan memiliki kapasitas baterai sebesar 4230 mAh dan charger dengan keluaran arus 10 watt. Yang ketiga, Realme 3 Pro.
Realme meresmikan kehadiran ponsel terbarunya, Realme 3 Pro, di Indonesia lewat sebuah acara peluncuran di Pelpes UI Depok Rabu 8 Mei 2019 lalu. Realme 3 Pro mengusung layar seluas 6,3 inci dengan resolusi Full HD+. Rasio layar 19, 5:9. Di bagian atasnya ada poni atau notch berbentuk water drop. Takik ini digunakan sebagai wadah kamera selfie 25 megapiksel. Dari sisi hardware, Realme 3 Pro diperkuat chipset octa-core Snapdragon 710 serta ditopang baterai berkapasitas 4045 mAh yang mendukung teknologi fast charging PoOC 3.0. Di punggung Realme 3 Pro tersemat kamera ganda, masing-masing dengan resolusi 16 megapiksel lensa f1.7 dan 5 megapiksel lensa f2.4. Ditemani dengan modul LED flash dan pemindai sidik jari berbentuk elips. Masalah harga, smartphone ini dibanderol dengan harga 2,7 jutaan untuk varian 6/128 GB. Yang keempat, Huawei P30 Lite. Huawei P30 Pro dan Huawei P30 memang menggoda, terutama di sektor kameranya yang luar biasa. Akan tetapi harganya tak murah, tak terjangkau banyak orang. Bagi mereka ada alternatif lain yang diberikan Huawei, yakni Huawei P30 Lite. Chipset Kirin 710 diandalkan P30 Lite, yaitu prosesor kelas menengah yang ditemukan di saudaranya, seperti Huawei Nova 3i, Honor 10 Lite, serta Honor 8X. Dipadukan dengan RAM 6 GB dan memori internal 128 GB, menjadi salah satu daya tarik P30 Lite yang disertai opsi ekspansi dengan microSD sampai 512 GB. Tidak ada embel-embel Leica di kamera P30 Lite, tak seperti P30 Pro dan P30. Terdapat 3 kamera belakang di P30 Lite yang disusun secara vertikal. Kamera utamanya 24 megapiksel f1.8 dan PDAF. Lalu kamera kedua 8 megapiksel. Sedangkan kamera ketiga beresolusi 2 megapiksel. Oh iya, kamera depannya 32 megapiksel dengan beragam fitur pendukung. Cocok bagi yang senang selfie dan membagikannya di sosial media. Lanjut ke masalah harga, smartphone ini dibanderol dengan harga 2,9 jutaan. Yang kelima, Oppo A52. Oppo baru saja memboyong smartphone kelas menengah teranyarnya, Oppo A52 ke Indonesia. Ponsel ini sudah bisa didapatkan sejak Rabu 5 Mei 2020. Sekilas, perangkat ini memiliki tampilan yang identik dengan kakaknya, yakni Oppo A92. Dari desain bagian depan misalnya, Oppo A52 memiliki layar dengan diagonal 6,5 inci dengan resolusi Full HD+. Bagian kiri atasnya terdapat sebuah punch hole yang memuat kamera selfie 16 megapiksel. Ponsel ini turut dibekali dengan 4 kamera tambahan di bagian punggungnya. Keempat kamera tersebut terdiri dari kamera utama 12 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera monokrom 2 megapiksel,
dan kamera portrait 2 megapiksel. Di balik cangkang, Oppo A52 mengandalkan sistem on-clip atau SoC Snapdragon 665 dengan kecepatan 2.0 GHz. SoC ini kemudian dikombinasikan dengan RAM 6 GB, media penyimpanan dengan kapasitas 128 GB, serta baterai 5000 mAh yang diklaim mampu bertahan 500 jam dalam mode standby. Masalah harga, smartphone ini dibanderol dengan harga 2,9 jutaan. Nah, itulah beberapa jenis handphone yang memiliki RAM 6 GB dan penyimpanan 128 GB. Terbaik plus termurah di tahun ini, yaitu dengan harga 2 jutaan saja. Apakah kalian tertarik untuk membelinya? Coba komen ya. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Bila merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Saya Erwin Heriana. Sampai jumpa di video selanjutnya.